Jam tangan kami berhenti bersamaan tepat pukul 18:17 saat matahari tenggelam di balik punggungan. Awalnya kami mengira baterainya mati karena dingin. Namun, ponsel juga membeku di waktu yang sama. Anehnya, langit tetap berubah warna, angin tetap bergerak, hanya waktu yang seperti menahan napas. Sejak itu, setiap langkah terasa terlalu lama, seperti 1 menit ditarik menjadi sejam. Aku mencoba menghitung detak jantung sendiri, tapi iramanya kacau. "Jangan lihat jam lagi," kata pemandu dengan suara tegang. Saat aku menoleh, wajahnya basah oleh keringat, meski udara dingin. Kalau kita sadar waktunya berhenti, lanjutnya, berarti kita sedang dihitung. Kata-kata itu membuat senja terasa lebih gelap dari seharusnya. Kami tiba di lapangan kecil berbatu, tempat pemandu memaksa kami berhenti. Ia menyusun batu menjadi lingkaran dan menyuruh kami duduk di dalamnya. Tidak ada penjelasan, kabut turun perlahan, tapi tidak menyentuh lingkaran batu. Dari luar terdengar langkah kaki berputar-putar, teratur seperti jarum jam. Pemandu berkata pelan, gunung ini punya waktu sendiri, dan kami masuk di sela-selanya. Jika kami bergerak saat tidak diizinkan, salah satu dari kami akan menjadi penyeimbang. Aku tidak mengerti maksudnya, sampai aku menyadari setiap kali aku berkedip, satu wajah teman di depanku terlihat semakin asing, seperti ditukar sedikit demi sedikit oleh orang lain. Langkah di luar lingkaran semakin cepat, berputar, berlapis, seperti banyak orang berjalan dengan pola sama. Salah satu temanku, Randy, berdiri tanpa bicara dan melangkah keluar lingkaran. Tidak ada yang menahannya. Begitu kakinya menginjak tanah di luar, semua suara berhenti. Waktu terasa kembali mengalir, angin bertiup normal, dan jam tanganku berdetak lagi. Randy berdiri diam, membelakangi kami. Saat ia menoleh, wajahnya tersenyum tenang, tapi matanya kosong, seperti kaca buram. Ia berkata, "Sekarang seimbang." Lalu ia berjalan ke dalam kabut dan menghilang tanpa teriakan, tanpa perlawanan, seolah memang tidak pernah berniat kembali bersama kami. Kami turun gunung dalam keadaan lengkap di mata pencatatan, tapi tidak diingatan. Nama Randy tidak tercatat di buku tamu. Foto-foto kami selalu buram di bagian tempat ia seharusnya berdiri. Penjaga pos hanya berkata, gunung ini tidak suka mencuri waktu, ia hanya menukar. Pelajarannya kejam dan sederhana. Ada tempat di alam yang tidak bisa dilalui dengan jadwal manusia. Ketika waktu terasa aneh, ketika jam berhenti tanpa sebab, berhentilah bergerak. Jangan jadi orang yang keluar dari lingkaran hanya demi membuat yang lain bisa pulang tepat waktu. Cerita ini ditulis agar kamu waspada pada tanda paling sepele, waktu. Jika kamu mendaki dan merasa waktu melambat, jam berhenti atau detik terasa berat, jangan abaikan. Bagikan kisah ini ke teman pendakimu agar mereka tahu tidak semua bahaya datang dengan suara keras. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami waktu terasa tidak normal di alam terbuka. Subscribe tanpa jejak, karena ada gunung yang tidak mengambil nyawa, tidak menakut-nakuti, hanya menahan waktu sampai seseorang rela keluar dari barisan dan menjadi pengganti agar yang lain bisa berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa.